pemirsa, lalu bagaimana mekanisme pengenaan bea masuk yang kini berbeda antara jemaah haji khusus dan jemaah haji reguler? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto. Pak Nirwala, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard. Ya, Pak Nirwala, ini PMK yang terbaru per 6 Juni ya, PMK 34 2025 membebaskan bea masuk jemaah haji. Pertanyaan pertama, seluruhnya dibebaskan atau untuk jemaah haji tertentu saja, Pak Nirwala? Terima kasih. Jadi begini, PMK 34 itu tidak khusus mengatur jemaah haji. PMK 34 tahun 2025 itu mengatur barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Di dalam aturan itu diatur mengenai barang bawaan jemaah haji. Nah, di sini dibedakan antara jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Oke. Ya, kalau haji ya itu aja dibedakan seperti itu. Karena nanti fasilitas yang diberikan baik itu prosedur maupun fiskalnya berbeda. Gitu. Jadi yang bebas bea masuk itu yang mana, Pak? Haji reguler, haji khusus atau yang mana? Jadi begini, dua-duanya dapat. Kalau haji reguler dengan pertimbangan bahwa kalau naik haji itu hanya 1 tahun waktunya tertentu ya, hanya di bulan Zulhijjah. Kemudian juga waktu tunggu antara 15 sampai 20 tahun. Dan dimungkinkan hanya 1 kali nanti seumur hidup naik haji kan. Sedangkan yang kedua adalah haji khusus, yaitu sesuai dengan Kemenak nomor 8 tahun 2019. Itu dibedakan. Gitu. Jadi yang bebas penuh itu yang mana, Pak? Yang haji reguler, haji khusus atau yang mana, Pak Nirwala? Jadi kalau yang haji reguler itu diberikan pembebasan penuh seluruhnya, baik bea masuk maupun PPN-nya maupun PPh impornya penuh. Sedangkan yang haji khusus itu diberikan pembebasan atas bea masuk, PPN maupun PPh sepanjang barang bawaannya tidak lebih dari 2.500 US dollar. 2.500 dolar ya? Ya. Kemudian juga dapat fasilitas fiskal lainnya sebagaimana diatur di PMK 04 tahun 2025 ya. Intinya di situ para jemaah haji itu dapat mengirim barangnya selama musim haji itu 2 kali. Dengan nilai tidak lebih dari 1.500 US dollar per kiriman. Ya. Jadi maksimal kalau totalnya berarti 2 kali 1.500 berarti maksimal nilainya 3.000 dolar begitu, Pak? Ya, jadi itu kumulatif ya. 2 kali setiap pengiriman paling tinggi nilainya barang kiriman itu 1.500 US dollar. Itu kalau nanti ada perbedaan nilai, kelebihan dari nilainya, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara membayarkan? Kalau misalnya nanti jemaah mengirimkannya katakanlah 1.600 dolar begitu, Pak Nirwala, kan maksimal hanya 1.500. Kalau 1.600 dan 1.600 kelebihan 200 dolar, menghitungnya bagaimana, Pak? Jadi begini, kalau tadi contohnya 1.600 berarti dipotong dulu 1.500. Artinya yang 100 akan dikenakan bea masuk, PPN impor maupun PPh pasal 22 impor. Nah, untuk memudahkan para jemaah haji ataupun penumpang, maka bea masuknya pun itu dibuat flat 10%. Karena kan untuk memudahkan. Kemudian PPN-nya, makanya tadi di infografisnya mungkin perlu ada yang dikoreksi. PPN benar berdasarkan undang-undang itu 12%. Tetapi ada PMK 131 tahun 2024 ada faktor pengali sehingga tarif PPN yang berlaku, yang real berlaku itu tetap 11%. Yang kali per 12 itu ya, Pak?
Ya, 131 2024. Sedangkan Oke. PPh-nya analog dengan bea masuk tadi untuk simplifikasi cara penghitungan, kapan Ya. saya harus pakai 2,5, kapan 7,5, maka Ya. diatur flat 5%. Ini untuk kemudahan. Oke, itu nanti diperhitungkannya kalau untuk teknis di lapangannya seperti apa Pak Nirwala? Apakah pada saat pulang kemudian baru dilihat di debarkasi barang-barang itu atau seperti apa Pak? Apakah memang self assessment saja dari jemaah haji yang pulang? Nah, salah satu kemudahan prosedur ya untuk para jemaah haji, itu kalau penumpang biasa dari luar negeri kan wajib ngisi e-declaration, pemberitahuan Oh kepabeanan. iya, Sekarang untuk iya. jemaah haji, mereka bisa memberitahukan secara lisan. Oh, Begitu. Makanya oke. tadi dibedakan kalau haji reguler itu kan pakai pesawat charter ya. Makanya Ya, dari situ barang pun langsung dikirim ke debarkasi karena bebas. Tetapi betul. untuk yang haji khusus, mereka akan lewat penerbangan internasional biasa dan disitulah mereka bisa memberitahukan secara lisan, tidak Baik, perlu tertulis. Ya, baik. gitu. Pak Nirwala, ada juga yang ingin mohon diperjelas Pak, di dalam aturan PMK 34 2025 itu ada istilah barang pribadi. Yang dibebaskan itu barang pribadi, sementara barang non pribadi itu ada aturannya. Kategori barang pribadi dan barang non pribadi itu apa Pak Nirwala? Jadi begini, kalau barang pribadi ya sesuai ketentuan undang-undang adalah barang keperluan dalam hal ini jemaah haji selama dia melakukan haji ya dan termasuk barang sisa bekal itu Oh, ya. Sedangkan oke. yang non pribadi ya tadi barang yang masif diimpor secara banyak itu apa ya haji bawa barang karpet sampai 100 gulung gitu kan nggak mungkin ya. Ya Oke. kan itu aja. Hmm. Jadi semacam kalau ini mungkin non haji lah Pak ya, tapi kan ada yang namanya Ya. just tip itu Pak, jasa titipan. Mungkin kalau ada sanak keluarga, kerabat yang ingin menitipkan juga sesuatu yang minta dibelikan, dibawakan oleh jemaah haji, itu kategorinya artinya barang pribadi atau barang non pribadi itu Pak? Dan seperti itu kalau seperti itu termasuk menurut ketentuan sebetulnya non pribadi. Tetapi dalam pelaksanaan bagaimana kita bisa membedakan itu barang titipan atau bukan. Ya kan itu. Makanya tadi dengan alasan awal tadi bahwa haji itu hanya 1 tahun sekali bulan tertentu ya kan nunggu haji juga bisa Lama. 15 sampai 20 tahun lama dan Iya. dimungkinkan hanya 1 kali gitu kan. Gitu. Oke, Pak Nirwala ingin mempertegas lagi Pak, tadi kalau kelebihan dari nilainya tadi, maka terkena bea masuk dan PPN yang adalah angkanya jadi 11%, 11%. betul ya Pak Nirwala ya? Persen, ya dan PPh impornya 5%. PPh impor 5%, Ya, sementara bea masuknya berapa Pak? bea masuknya flat 10%. Flat 10% ya? Ya ini untuk kemudahan Pak Leonard ya. Iya, Misalnya iya. produk tekstil itu kan tarifnya range-nya antara 5% sampai 25%. Ya kan kalau jemaah haji yang sudah 9 jam terbang ya kan segala macam capek. Ya udah dibuat Oke. flat aja 10%. Gitu Oh. kan, memudahkan itu. Baik. Ini artinya tadi kembali ya Pak, mekanismenya itu jemaah haji sendiri yang mendeklar nilai barang yang dibawanya. Lalu itu Ya. nanti kalau memang benar ada kelebihan Pak dari aturan ini, dibayarkannya di mana dan kapan tuh Pak Nirwala? Di bandara ya karena yang kena ini kan ada de minimusnya 2.500% itu kan haji khusus. Berarti dia lewat terminal 3. Nah, Oke. itulah di sana. Makanya saya yakin para jemaah Baik. haji itu sangat kooperatif memberitahukan nilai barangnya seberapa. Itu aja. Oke. Karena nanti harus PMK ini, dipotong dulu 2.500. Ya. baik Pak Nirwala, ini PMK ini berlaku untuk haji tahun ini, tahun depan berlaku juga tidak Pak? Tentunya ya.
Oke. Ya, dan yang namanya peraturan kan juga nanti akan kita lakukan monitoring dan Penyesuaian. evaluasi. Selama Oke. aturan ini bagus ya dilaksanakan terus. Itu Baik. aja. Terima kasih penjelasan yang Anda berikan, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto. Selamat pagi, Pak Nirwala. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.